Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa berkumpul dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tafsir dan tafsir ringkas dari surat Al-Baqarah. Insyaallah kita lanjutkan ayat 241. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف. وللمطلقات متاع بالمعروف. Ayat ini akan kita bahas pada malam ini. Huruf waw, huruf rakhawah dan jahar. Wa tipis. Kemudian lam, huruf tawassul. Walil, ya, ketika sukun huruf lam maka tetap mengalir sebagian dari suara. Dia harus sempurna ini sukunnya. Ya, sampai memantul. Bukan walil, tapi walil. Ya, ini sempurna. Jadi posisi lidah di bagian sisinya itu menempel pada gusi atas. Walil, kemudian mim huruf tawassul. Mu, bagian bibir bagian dalam. Mu. Ta, ini huruf syiddah dan jahar. Ta, di ujung lidah di usul tanaya, pangkal gigi seri atas. Kemudian posisi lidah itbaq. Mana itbaq ini sak menempel. Ta. Kemudian tasydid di atas lam, dia tetap mengalir. Qalla, tipis lamnya, ya. Tebal hanya huruf ta. Kemudian setelahnya huruf qaf, syiddah dan jahar. Jadi pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak. Qa, panjang dua harakat. Kemudian ti, syiddah dan hamas, ya. Ti, tipis. Ti. Ya. Walil mutallaqati. Walil mutallaqati. Ti. Ti. Ya, jadi
Jadi huruf-huruf syiddah itu ketergantungan kepada makhrajnya sangat kuat. Tapi di huruf ta di sini ada hamas, ya. Di hamas mengalirnya udara. Tiga huruf itu diucapkan. Kemudian ma, mim tipis, ma. Dari huruf bibir bagian dalam. Mata, ta syiddah dan hamas. Kemudian ain, di sini tengah tenggorokan. Mata'u, ya, tanwin ketemu dengan ba, iqlab. Jadi bibirnya rapat tapi tidak ditekan. Tetapi huruf ain tidak boleh cenderung ke khayshum. Jadi suara dengungnya ya keluar dari khayshum. Mata'u, mata'u, ya. Jadi ketika penyebutan huruf ain tetap jelas. Hanya dengungnya yang keluar dari khayshum. Kemudian ba, syiddah dan jahar. Bil, alif lam, al-qamariyah. Bil ma'. Jadi tetap mengalir sebagian dari suara. Bil dan bil tidak boleh lepas. Jadi tetap dia mengalir. Bil ma', mim huruf tawassul, ma tipis. Kemudian setelahnya ain juga ain yang sukun di huruf ain termasuk huruf tawassul, baina syiddah wal khaw. Jadi tetap mengalir, tapi penyebutan huruf mim tidak boleh bercampur dengan ain, ya. Ma. Bil ma', bil ma'du, huruf takrir. Getarannya maksimal 2 getaran, ya. Kemudian waw sukun. Sini mad sukun boleh sampai 6 harokat, minimal 2. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Baik, walil mutallaqat maksudnya untuk wanita-wanita yang diceraikan, ya. Wanita-wanita yang menjadi korban perceraian, ya. Jadi korban perceraian, ya. Dikarenakan satu hal dan dua. Yang jelas bagi wanita-wanita yang menjadi korban perceraian, lil mutallaqat mata'un. Mata' itu telah kita bahas di ayat sebelumnya, yaitu mut'ah, pemberian yang diberikan, ya, kepada wanita oleh si suami. Mata'na bihi min kiswah. Itu. Jadi pemberian tersebut apakah itu berupa pakaian, atau mal atau harta, fulus, uang, perhiasan, dan tempat tinggal, kendaraan, itu termasuk kiswah, ya. Itu kebutuhannya. Atau ghairi dzalik, atau selain dari itu. Itu yang jelas ada mut'ah. Ya, dan ini kenapa jumhur bahwasanya wajibnya memberikan mut'ah sebatas kemampuan si suami. Suaminya kiri, menceraikan istrinya, dia kiri, ya. Jadi sesuai kemampuannya dikasih. Baik. Yang jelas dia wajib memberikan mut'ah. Jadi mut'ah yang dimaksud jelas, ya, bukan mut'ah yang dipahami oleh orang-orang Syiah, ya. Tapi mut'ah di sini adalah pemberian pasca perceraian yang diberikan oleh suami kepada si mantan istri, ya, oleh korban perceraian, wanita korban perceraian. Kenapa? Iya, terserah mau ngasih berapa kali juga jadi masalah. Yang jelas pemberian itu sebagai hiburan untuk wanita. Jadi karena dia sudah diceraikan, ya kan?
tentu dia bersedih, tentu dia kehilangan, ya, kehilangan yang selama ini ada pendamping, menjadi sendirian, kesepian. Jadi diberikan pemberian untuk menyenangkan, gitu. Karena ini terlanjur, ya. Tidak mungkin bisa berjalan pernikahan tanpa adanya tanpa adanya rukun satu sama lain, ya. Dan tidak boleh mempertahankan kalau seandainya sudah tidak cocok, karena akan saling mendolimi nantinya. Si suami tidak lagi cenderung kepada istrinya, si istri juga demikian, tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri. Ini namanya kezaliman. Jadi ini tidak boleh dipertahankan, ya. Jadi kalau sudah kondisi seperti itu, sudah diusahakan tetap tidak bisa, maka mengambil kesimpulan dengan perceraian, berpisah. Itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi pemberian tentu sesuatu yang dapat menghibur wanita, karena laki-laki nanti akan mencari pendamping yang lain. Ya, kalau wanita pasangannya sudah tua, siapa yang mau misalnya? Atau dia bawa anak misalnya banyak, orang mau nikahin juga mikir-mikir, karena faktor keimanan umat akhir zaman, ya kan? Dia tidak yakin kalau rezeki Allah yang berikan. Jadi itulah ya faktor keyakinan, sehingga banyak para janda yang masih terbengkalai. Padahal Nabi mengatakan as-sa'i al-yatim wal armalah kal mujahid fisabilillah. Jadi orang yang berusaha untuk membantu yatim dan wanita yang diceraikan, armalah, itu mereka itu seakan-akan seperti pejuang, mujahid. Jangan remehkan itu, ya. Besar. Kal mujahid fisabilillah, seperti mujahid, seperti pejuang di jalan Allah. Keutamaannya luar biasa. Nah, ini tidak boleh, ya. Tidak boleh para janda atau yatim mereka hidup terlonta-lonta, terbengkalai. Tidak boleh. Jadi harus ada perhatian. Minimal usaha dari kita bagaimana memberikan, ya, kebutuhan, mencukupi kebutuhan mereka, ya, dengan ta'awun satu sama lainnya. Kalau seandainya ada di lingkungan kita wanita-wanita yang seperti itu, ada anak-anak yatim yang seperti itu. Kalau misalnya suaminya mampu, tapi dia kan bercerai, kan nggak beri berkah, itu berikan berkahnya misalnya sebulan kemudian berikan, boleh? Kalau dia bawa anak, itu bukan mut'ah. Nanti diberikan kewajibannya. Kalau 1 bulan depan diberikan lagi berupa harta, itu kewajibannya, karena ada anak yang. Kalau tidak punya anak, boleh. Boleh dia memberikan berkali-kali, tidak jadi masalah. Ya, misalnya dia masih terasa kan, kasihan, gitu. Masih belum, misalnya dia belum menikah, kasihan, jadi dibantu lagi. Diberikan lagi, atau diberikan sekali, tapi masya Allah mungkin bisa bertahan hidup untuk 10 tahun, ya kan? Itu luar biasa. Gaji untuk 10 tahun misalnya, itu bagus. Atau diberikan usaha yang dia bisa berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, siapkan toko dengan perlengkapan sehingga dia bisa menjalankan untuk untuk memenuhi kebutuhannya. Itu juga lebih baik, karena mut'ah itu adalah pemberian untuk menyenangkan wanita yang diceraikan. Karena itu tentu bersedih, ya kan? Siapa yang tidak bersedih? Kemudian juga khawatir, ya, kesedihan bagaimana nanti saya biasa diberikan belanjaan tiap hari, dicukupkan kebutuhannya, nanti saya harus mencari sendiri, ya kan? Tentu dia bersedih. Dan maka dengan pemberian kita, si suami tentang suaminya, maka itu dapat menghibur dan membantunya. Baik. Jelas, ya? Betul. Kalau si perempuan saya hanya menolak
Ya, itu telah kita bahas ya sebelumnya. Kalau dia tidak mau, ya udah, saya tidak perlu, tidak butuh, saya cukup. Seperti itu boleh juga. Ya, boleh dia menolak. Tapi ahsannya dia menerima, karena Nabi SAW tidak pernah menolak pemberian orang lain. Kalau beliau tidak merasa butuh, maka beliau berikan lagi kepada yang lain. Itu adab, ya. Jadi adabnya pemberian kita tidak menolak. Seandainya kita tidak butuh, maka kita berikan lagi kepada yang lain. Baik. Bil ma'ruf maksudnya di sini wafaqul ma'ruf min mura'at hal az-zawj. Ya, jadi sesuai dengan yang ma'ruf itu sesuai dengan kemampuan dari kondisi si suami. Min qillatin atau kathratin. Apakah itu banyak atau sedikit itu tergantung kepada kondisi si suami. Gimana dia mau kasih banyak? Dia aja mungkin ya serba kekurangan, misalnya seperti itu. Ya, dia belikan ala kadarnya. Walaupun ya sedikit. Yang namun dia tetap diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada wanita istrinya, mantan istri yang diceraikan. Baik. Wanita yang diceraikan karena kesalahan itu Semuanya umum. Ya. Umum. Kalau selingkuh kira-kira gimana? iya, kalau selingkuh itu gimana? Gimana itu wanita dicerai apa gimana? Kalau selingkuh dirajam. Ya karena merajamnya belum ada. Kalau selingkuh itu dirajam. La haula wala quwwata illa billah. Tapi di sini secara umum, ya, disebutkan secara umum. Bahwasanya wanita yang diceraikan, apakah dia sudah diberikan mahar atau belum, itu tetap diberikan mut'ah. Itu secara umum. Apalagi zaman pandemi seperti ini kan, nanti menjadi rendah harga dirinya. Dia harus barangkali untuk mendapatkan sesuap nasi harus menjual dirinya. Na'udzubillah. Ya, karena faktor itu tadi tawakalnya kepada Allah, faktor ketakwaannya. Maka lihat masalah, ya. Kita juga harus mempertimbangkan, ya. Sebagai laki-laki kita harus mempertimbangkan dan melihat maslahat bagi wanita. Jangan sampai dia sudah kenal sunnah, nanti seandainya dia diceraikan, dia kembali lagi ke dunia perselatan, ya. Ke awamnya misalnya. Maka ini lebih bagus kita bertahan, bersabar dan mendidiknya. Atau dicari tempat baginya yang dekat dengan ma'had, tempat dekat dengan pengajian, gitu. Sehingga dia begitu diceraikan, dia punya tempat bisa melanjutkan pelajarannya, gitu, seperti itu. Jadi berusaha kita memberikan sesuatu yang terbaik, ya, sehingga yang dapat memberikan manfaat untuknya dunia dan akhiratnya. Itu jangan sampai diceraikan taruh di jalan sana. Udah kamu dicerai, saya taruh di sini di jalan, biar kapok. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi Islam itu tidak mengajarkan kita seperti itu. Karena ada kejadian, ya kan, banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dibawa nanti lepas dia di hutan, udah. Saking marahnya misalnya, ya kan? Ini faktornya kenapa bisa terjadi hal seperti itu, karena si suami tidak punya pengetahuan agama yang cukup. Maka wanita-wanita, ya, harus mencari pasangan suami yang kira-kira paham agama. Gitu. Walaupun dia menjadi korban perceraian pun dia masih dapat terhibur dengan pemberian yang diberikan oleh si suami, karena si suami itu bertanggung jawab. Ya, tak paham ilmu, takut dia kepada Allah. Gitu.
Jadi jangan sekedar mencari suami, ya, tidak boleh. Baik. Jika sang istri berontak mendapati suaminya menikah lagi, lalu minta cerai. Beberapa kasus itu yang pernah saya temui, rata-rata menyesal. Iya, menyesal ya. Ya. Tapi mau kembali pada malu. Egois, malu ya, sungkan. Jadi pernah ditanya kepada Syekh tentang masalah seorang wanita yang minta cerai karena suaminya kawin lagi. Ya. Kaget dia, rupanya kawinnya diam-diam. Kaget. Jadi ditanya kepada Syekh, maka Syekh rahimahullah, hafizahullah, beliau menjawab, beliau mengatakan apa yang dilakukan oleh si suami itu adalah sebenarnya dalam rangka menjalankan syariat Allah. Ya. Maka kata beliau, jangan dia minta cerai, justru dia memberikan. Seandainya si istri ini punya kekayaan, punya kelebihan harta, maka bantulah si suami untuk memberikan mahar. Masya Allah. Itu kata Syekh. Kenapa? Karena tujuan si suami itu dalam rangka, dia nikah lagi dalam rangka untuk membanggakan Rasul pada hari kiamat dengan banyaknya umat. Ini kata Syekh, bukan jawaban saya. Tadi nikahnya diam-diam sebelum dia mau kasih mahar. Kalau dia ngomong dulu baru kasih mahar bantu. Ini Di sana Pak. baik. Jadi seperti itu kata beliau, ya, seperti itu. Jadi memberikan mahar karena dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ini anehnya ketika beliau ini kondisi janda, ternyata yang melarang juga orang yang ingin menikah lagi. Beliau udah yang kedua sekarang. Terpaksa menerima. Ya, ya. Jadi tidak mau dimadu tapi terpaksa menjadi madu. Ya. Jadi makanya wanita-wanita mukminah itu dia senantiasa menerima sebenarnya. Ya. Mukmin dan mukminah itu sifat mereka itu menerima segala ketentuan Allah. Ya. Kalau apa yang dilakukan oleh si suami itu adalah dalam rangka menjalankan syariat Allah, maka dia berserah diri kepada Allah. Ya. Alhamdulillah karena ada yang membantu haknya suami. Gitu ya. Karena sendirian itu berat sebenarnya tanggung jawab sebagai istri terhadap suami. Berat. Gitu ya. Di khidmatnya seorang istri kalau sendirian itu berat. Tapi kalau ada 2, 3, 4 lebih ringan karena ada yang bantu. Benar enggak? Karena ada yang bantu meringankan bebannya, sehingga si istri ini lebih banyak waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu Masya Allah. Dia dengan belajar agama, ya, menghafal hadis, mempelajari, mendalami ilmu agama, pelajari ilmu bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak waktunya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan banyaknya teman yang bantunya. Tapi kalau sendirian, ya, mau belajar udah pulang, harus siapin makanan. Terus mau belajar lagi, sudah panggil lagi. Pokoknya banyak, sehingga tersita waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, selalu dekat dengan suami. Jadi harus wanita itu sesekali dia harus berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Al-Khaliq, ya, kepada Allah, dengan dia merendahkan diri di hadapannya, memperbanyak istighfar, ya, tunduk patuh. Jadi demikian. Sebenarnya bersyukurlah ya bagi suami-suami yang mau poligami. Ya, kenapa? Karena itu faktornya. Ya, kalau seandainya mereka faham, berarti
ini menjadi ringan bebannya kelak gitu. Karena si wanita dia bertanggung jawab kelak bagaimana dia berkhidmat kepada suaminya ya. Sempurnakah khidmatnya atau kurang gitu ya. Baik. Dan tidak boleh bagi wanita untuk minta cerai, tidak boleh ya, dia bersabar, alhamdulillah ada teman baru kan gitu aja. Jadi lapang dadanya, alhamdulillah ada teman, ada yang bantu. Jadi seperti itu. Barangkali si istri tidak mampu melayani suaminya dengan baik, gitu ya. Baik masalah, ya masalah makanan dan yang lainnya, ya. Jadi seandainya misalnya dia tidak mampu ya, tidak jadi masalah, silahkan. Jadi seperti itu Libarus. Dan berbagi itu baik. Berbagi itu baik. Seandainya si istri itu rela, bahkan dia yang mencari misalnya yang terbaik untuk suaminya, dia cari yang terbaik, bukan nyari yang sudah jongkok ya. Dia cari yang terbaik. Berarti ini termasuk apa? Jariah bagi si istri. Karena setiap kebaikan yang dibuat oleh suami kepada istri yang lain itu dapat pahala, mengalir pahalanya kepada istrinya yang pertama. Kenapa? Karena dia yang berusaha mencari. Yang mencari yang terbaik, yang bagus agamanya, ya kan? Yang bagus akhlaknya, gitu. Yang penyayang. Karena Nabi suruh, ya tazawwaju al-walud wal wadud. Nikahilah wanita penyayang dan banyak anak. Apa kata Nabi? Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena saya ingin bangga dengan nabi-nabi yang lain dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Jangan cari yang sudah jompo, nggak punya keturunan nanti. Jadi cari yang masih, masya Allah bisa dapat keturunan banyak. Bayangkan itu nanti pahalanya mengalir terus kepada yang pertama karena dia yang menjadi asbab kebaikan bagi suami. Jadi seperti itu hidup sebenarnya. Tenang aja kita kalau seperti itu. Ya berdekatan, bertambah ahlus sunnah, ya kan? Senang kita. Sekarang kita nyari, ajak kepada dakwah ini. Ya Allah, beratnya luar biasa. Gitu ya. Ajak lagi, ya dia mikir-mikir. Nanti kalau saya bercadar, siapa yang melamar saya? Tapi kalau sudah menjadi istri, maka gampang dibimbing, dibina, gampang. Gitu. Ya gampang-gampang susah. Tapi yang jelas lebih gampang daripada membina, mendidik wanita lain yang bukan mahram bagi kita. Nanti jadi fitnah, terjerumus dan lain sebagainya. Apalagi dalam rangka berdakwah, ya, dicari yang sudah mapan ilmunya, keilmuannya, agamanya, sehingga menjadi pesat perkembangan dakwah. Dia berdakwah lagi nanti, dia berdakwah lagi. Karena kita butuh da'iyah yang banyak, luas, ya, tanggung jawab dakwah ini sangat luas. Seperti itu. Jadi ya, tidak boleh bagi si istri itu minta cerai. Itu kalau sekarang dia seperti beliau ceritakan, dia menolak yang pertama, ternyata dia juga jadi istri yang kedua, gitu ya. Jadi tidak mau dimadu, akhirnya jadi madu. Jadi kalau seperti itu sama aja hukumnya, gitu ya. Seandainya dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Sebenarnya seperti itu. Dan tidak boleh, karena itu bukan alasan syar'i untuk dia minta cerai dari suaminya, tidak boleh. Gitu ya. Jadi harus kita dalam melangkah, dalam memutuskan sesuatu harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Untuk istri yang kita ceraikan boleh, karena dahulu zaman para sahabat itu ketika sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, ada penduduk Ansar itu punya istrinya banyak. Itu punya istri, karena kebiasaan mereka di zaman jahiliyah pun itu tidak ada yang istri satu, malah ada yang 10 zaman jahiliyah ya. Tapi setelah datangnya Islam disuruh ceraikan yang lain, tinggalkan 4. Itu kebiasaan di zaman dahulu, ya. Jadi ketika sahabat ini hijrah, Abdurrahman bin Auf, ya kan? Maka sahabat Ansar ini menawarkan, seandainya kamu mau, saya ceraikan 1.
Nanti selesai masa iddahnya kamu nikahi dia. Gitu. Artinya itu menunjukkan dan Nabi tidak mengingkari perbuatan sahabat tersebut. Berarti boleh seperti itu, ya. Boleh. Misalnya suami terpaksa menceraikan istrinya karena si suami sudah tidak bisa lagi melayaninya. Jadi boleh dia cari laki-laki lain yang baik untuk menjadi jodoh bagi istrinya. Seperti itu boleh, ya. Jadi nasab para istri, ketika keinginan suaminya yang syar'i, ternyata si istri tidak mengiyakan atau bahkan ingin meminta pisah, itu apakah nanti dia akan mendapat murkanya Allah? Itu berat memang, ya. Berat, ya. Keinginan yang syar'i yang diminta oleh suami itu tidak boleh dia menolak, gitu ya. Keinginan yang baik berupa ketakwaan itu tidak boleh baginya menolak. Kalau seandainya dia menolak sehingga menyebabkan suaminya marah, maka itu para malaikat itu melaknatnya. Itu sampai kapan? Sampai si suami itu ridha kembali kepada istrinya. Maka berat, gitu ya, berat itu hal demikian. Jadi tidak boleh. Jadi sebagai istri itu harus selalu dia membuat si suami itu bahagia. Ya. Demikian juga sebaliknya. Baik. وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين Ha, ini huruf yang keluar di tengah tenggorokan. Ha, hamas dan rokhawah. Kemudian qaf, huruf syiddah dan jahat. Ya, huruf tebal qaf. Kalau ha-nya tetap tipis. Jadi tidak boleh ha dibaca tebal karena pengaruh qaf. Ya. Haqqan, gitu ya. Haqqan. Kemudian tanwin ketemu dengan ain, ini izhar. Artinya menjelaskan bunyi tanwin. Huruf ain, huruf yang keluar di tengah tenggorokan, tawassut. Kemudian lam, dia huruf tawassut. Alal, alif lam al qamariyah di sini. Alal, mim, huruf tawassut. Ta, syiddah dan hamas. Alal mutta, ta, ya. Kemudian qaf, syiddah dan jahat. Qi. Di sini dibaca tafkhimnya nisbi, bukan hakiki. Karena apa? Karena kasrah, ya. Qaf bukan huruf itbaq. Qi yang namun tetap pada makhrajnya itu di pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak. Kemudian ketika waqaf jangan ditekan. Haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'alal muttaqin. Haqqan, makna itu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ya. Wahada al-hukmu, jadi hukum ini merupakan hak sabit. Ini merupakan satu kewajiban yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang dimaksud orang yang bertakwa kepada Allah? Yaitu bimtithali awamirihi, bimtithali amrihi wa ijtinab nahi, ya, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi orang yang bertakwa itulah, ya, dia selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apakah perintah itu berupa sesuatu yang sesuai dengan keinginannya atau tidak, atau bertolak belakang dengan keinginannya? Yang namun
Bila dia sebagai orang yang bertakwa, baik laki-laki dan wanita, maka wajib baginya untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu diantara penghuni surga kelak, ya. Jadi penghuni surga itu hidupnya mudah, ya, luwes, lapang dadanya, masya Allah. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah, ya. Dada yang lapang. Gitu. Jadi segala yang menimpanya itu menjadi ringan baginya, tidak sulit, tidak berat. Gitu. Kehidupannya mudah. Jadi seandainya di tengah-tengah kehidupan masyarakat ayat ini mereka jadikan sebagai rujukan, ya, sebagai sumber rujukan, maka tidak akan terlantar wanita-wanita yang diceraikan atau anak-anak yatim yang telah ditinggal mati oleh suaminya, ya, terutama janda-janda yang diceraikan tidak akan terlantar. Kalau sekarang dia harus jadi tukang gojek, ya. Gojek dia, kenapa? Terpaksa. Walaupun yang naik di belakangnya laki-laki, gimana coba? Sebenarnya banyak kekayaan yang terdapat di tangan-tangan kaum muslimin, gitu ya. Kalau zaman dahulu para sahabat itu saling bantu membantu. Ada orang yang kesulitan, mereka segera saling bantu membantu. Dan mereka itu berlomba-lomba untuk membantu, meringankan beban dari saudaranya sesama kaum muslimin. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Jadi Allah akan terus senantiasa membantu seorang hamba bila hamba tersebut membantu saudaranya. Gitu ya. Jadi kisah kemarin kejadian kita ketika kami bawa bantuan ke Cilaksa pedalaman, ya, bantu anak-anak yatim, ada sedikit alhamdulillah. Kita bantu kasih pakaian muslim. Gitu. Juga ada yang tidak berjilbab, jadi ternyata kita kasih jilbab, ya, kemudian memberikan manfaat, keutamaan dari menggunakan menutup aurat bagi wanita. Langsung dia memakai jilbabnya. Barangkali dia ingin menutup aurat, tidak punya uang, karena dia statusnya sebagai janda, banyak meninggal. Itu menunjukkan sebenarnya bahwasanya kaum muslimin itu ada kecenderungan dia kepada ketaatan. Yang namun terkadang faktor ekonomi yang menjadi sebab mereka sehingga tidak memakai pakaian syar'i. Ya, misalnya mungkin dahulu awam dia, ya kan, ketika dia punya kelapangan dia beli sesukanya karena belum tahu ilmu. Dan sekarang begitu dia tahu ilmu, ingin tapi tidak punya dana, gitu. Karena pakaian syar'i ini lumayan harganya, ya. 300.000 atau 1 sen. Gitu. Hah? Oh iya, insyaallah nanti. Iya, karena di beberapa kali kita ke sana itu kita santuni pakaian untuk anak-anak yatim, laki-laki dan perempuan. Itu masya Allah, saking senang dia pakai, mungkin sampai ibunya juga menangis. Itu mungkin lama tidak ada yang berikan hadiah. Masya Allah, saya menangis ibunya. Senangnya itu anaknya itu dipakaikan pakaian syar'i. Itu kondisi saudara kita kaum muslimin di pedalaman terutama, ya, seperti itu. Karena faktor dakwahnya jauh ke mereka. Gitu. Jadi alhamdulillah kami luangkan waktu itu seperti itu. Kemudian juga ada permintaan juga, ya. Gitu ya, permintaan dari mereka. Kalau ada untuk laki-lakinya juga pengen juga mereka pakai pakaian syar'i,
Karena dia sehari-hari pergi ke sawah, paling apa yang dia dapatkan cukup untuk kebutuhan hari-harinya. Jadi untuk pakaian dia mau sholat, dia pengen pakaiannya sunnah, misalnya gamis, ya kan? Ya, mereka juga punya keinginan seperti itu. Kami ingin juga pakai, cuman nggak punya kemampuan untuk membeli. Jadi boleh kita kalau ada ke lapangan, bantu-bantu nanti kita share di grup. Itu kapan kita berangkat bergantian, nanti sekali kita jadi lahan dakwah pedalaman seperti itu. Sambil kita memberikan mereka hadiah pakaian-pakaian syar'i. Jadi alhamdulillah sebagian itu ada yang bertobat, ya. Itu ada yang meninggalkan kebiasaan buruknya, itu. Yang tadinya melalaikan perintah Allah. Ya, jadi dengan kita ingatkan, memberikan hadiah, itu masya Allah. Jadi hendaklah kita berlomba-lomba, mumpung ya ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita buat, ya terhadap saudara kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita. Ya, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudara. Ya. Itu baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi pakaian yang dia pakai itu, misalnya dia gunakan untuk sholat, ya kan? Pakaian syar'i yang kita berikan untuk sholat, dia gunakan untuk sholat, maka pahalanya mengalir ke kita. Itu seperti itu. Pahala yang mengalir ke kita. Jadi mungkin kita harus buat nanti ke depan ya. Kita buat mungkin infak, ya sebatas kemampuan khusus itu untuk membantu ya, di daerah-daerah pedalaman atau daerah sekitar kita, ya kan? Daerah sekitar kita juga perlu seperti itu. Ini bentuk kepedulian kita kepada saudara kita sama muslim. Mungkin dengannya kita berharap mereka bisa kembali kepada sunnah dan berusaha untuk sama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yang terkhusus ini as-sa'i 'alal yatim armalah wal yatim, ya, orang-orang yang berusaha untuk membantu janda dan anak-anak yatim. Pahalanya seperti mujahid fisabilillah. Ternyata banyak. Bahkan ada yang tidak cukup pakaiannya, tapi dipakai juga karena senangnya. Masih kekecilan pakaiannya. Ya, tapi dia tetap pakai aja. Terus langsung dia gunakan untuk sholat Jumat. Itu jadi seperti itu. Ya. Boleh juga nanti diprogramkan dibawa ibu-ibunya. Jadi nanti yang dakwahin ibu-ibu, ibu-ibu khusus. Jangan curiga nanti kita sering pergi. Ya, nanti ada yang curiga lagi. Jadi dibawa juga ibu-ibunya, ustazahnya dibawa, ya kan? Jadi dia bagian akhwat, dakwahin akhwatnya. Beda tema, boleh Ustaz? Hah? Beda tema? Tapi melanjutkan yang kemarin. Baik. Jadi kalau sebelum sholat kita ambil suci biasanya. Iya. Itu saya masih lihat ya, karena saat ini masih kurang bisa menjaga najis seperti kencing sambil berdiri. Iya. Nah, itu kalau menjelaskan tentang najis itu. Iya. Marra Nabi SAW biqabrain. Dalam hadis Nabi SAW melewati dua kuburan, ya, melewati dua kuburan. Maka Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaba. Kedua-duanya sedang diazab. Jadi diazabnya keduanya itu dalam masalah yang sepele. Ya. Laisa fi kabir. Jadi
mereka mendapatkan azab itu padahal itu termasuk dosa besar. Tapi manusia menganggap itu perkara yang sepele, perkara remeh. Yang pertama, la yastatiru minal baul. Yang pertama, yastatir sebenarnya menutup. Tapi ada sebagian ulama mengatakan dia ketika buang air kecil dia tidak berhati-hati sambil berdiri misalnya. Jadi cipratannya itu mengenai pakaiannya. Cipratan mengenai pakaiannya. Maka ini termasuk najis. Najis itu terbagi 3. Mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah, ya. Ini dalam kitab fikih dibagi najis. Jadi kalau mughalladhah itu najis yang harus dibasuh 7 kali. Kemudian salah satunya dengan tanah. Seperti terkena najis jilatan anjing, ya kan? Idza walighal kalbu ina ahadikum falyaghsil sab'an. Ya, apabila anjing menjilat ludahnya anjing, ya. Salah satunya bukan yang pertama ya. Salah satunya ulahun nabi turab dalam hadis sebutkan. Jadi salah satunya itu dengan turab, dengan tanah. Tidak, itu disebutkan di situ ulahun nabi turab, jelas oleh ulama itu salah satunya. Apakah dia di pertengahan atau di pokoknya sebelum terakhir. Gitu. Memang lafaz hadisnya ulahunna gitu. Pertama kalinya dari 7 itu dengan tanah. Tapi dijelaskan oleh para ulama itu boleh salah satu. Apakah di pertama, di pertengahan? Ya, jelas itu boleh. Biturab. Kemudian yang kedua najis mutawassithah yang pertengahan seperti baul Bani Adam, kencingnya anak Adam atau ghaib atau kotorannya, ya, kencing dan kotoran. Maka ini harus dibersihkan, disucikan, itu hilang bau, warna dan rasa. Rasa maksudnya bukan licin, tapi kalau dipegang itu masih licin. Ya, jangan dianggap rasa itu pakai cicip, ya. Jangan salah penafsiran. Ya, rasa itu kalau dipegang itu masih ada lendirnya misalnya, ya kan? Berarti belum bersih. Tuh, maka itu harus dihilangkan 3 itu, ya. Nah, terutama ketika buang air kecil, maka disunnahkan itu dengan duduk, ya, atau jongkok. Walaupun Nabi SAW pernah beliau buang hajat dalam keadaan berdiri, itu pun di tempat pembuangan sampah, gitu ya, karena sudah terpaksa. Tapi kalau selainnya itu jongkok, ya, jongkok. Kemudian ketika jongkok pakaiannya diangkat, pakaiannya diangkat. Seandainya di kamar mandi, maka ketika dibuang air kecil itu di lubangnya, karena kalau di semen atau di lantai maka dia akan mencerat, Nah itu diangkat betul, diperhatikan, jangan sampai mencerat. Apalagi kalau toilet berdiri seperti di rest area, ya kan, berdiri keluarin ini aja, tembak, ya, gitu ya. itu bagaimana dia sholat dengan pakaian yang najis seperti itu. Maka ini asbab dia mendapatkan siksaan kubur, ya. Kenapa? Karena dia tidak hati-hati ketika dia buang air kecil. La yastatir minal baul. Kemudian yang kedua, yamshi bin namimah. Kalau di area restoran kan ada yang kalendurnya itu, ada yang pakai tutup, itu aman kan? Ada yang tidak pakai tutup kan? Oh iya, transparan ya. Itu tidak boleh yang tidak pakai tutup. Iya, yang tidak pakai tutup kan? Iya, kelihatan. Apalagi di pinggir jalan atau di tembok, itu persis seperti yang punya ekor. Yang kaki sebelah, dia terlihat oleh orang. Sekarang dibuang air kecil, makanya la yastatiru, dia tidak menutup dirinya.
maka tidak boleh harus masuk ke dalam agar dia tertutup dari pandangan manusia. Juga itu di antara penafsirannya. Ya, dia tidak menutup diri. Maka Nabi itu kalau mau buang air kecil atau air besar, di perjalanan beliau pergi jauh sampai tidak terlihat. Gitu. Dan di balik pohon, ya, di balik batu yang besar misalnya atau di balik pohon yang tidak terlihat. Jadi dia tidak terlihat oleh manusia. Kalau sekarang toilet-toilet berdiri itu semua melihatnya. Bahkan bisa kelihatan kemaluan yang satu sama lain, ya kan? Sebelah sini. Hah? Jadi itu yang menyiapkannya itu yang tidak benar, ya. Kenapa bisa terjadi kekeliruan? Itulah tadi. Makanya orang yang dianugerahkan oleh Allah itu kemampuan dalam berbisnis, maka hendaklah dia mengambil alih. Kenapa? Karena kita sudah tahu hukum syar'i. Sehingga rest area kita buat itu tempat-tempat buang air pun itu yang tertutup, sehingga kaum muslimin itu terjaga dari perbuatan yang terlarang. Gitu. Jadi seperti itu. Makanya berusaha yang punya kemampuan harus menyiapkan tempat-tempat seperti itu. Gitu. Karena sekarang yang menjalankan bisnis itu, ya, rata-rata orang-orang yang tidak paham agama. Akhirnya dia buatlah sembarangan, ya kan? Itu orang buang air kecil satu sama lain sering kelihatan. Maka ini asbab dia mendapatkan siksa kubur, ya, mendapatkan siksa kubur. Jadi santri kalau buang air, itu ya, jongkok, jangan berdiri, ya, jangan berdiri, jongkok. Gitu. Kemudian hati-hati celananya. Ya, jadi sebelum buang air kecil itu disiram dulu. Barangkali ada najis, ya kan, di lantainya. Disiram dulu sedikit, kemudian baru buka celananya. Gitu. Sehingga kalau seandainya dia tidak menyiram lantai, barangkali di lantai itu ada najis. Sehingga ketika dia buka celana, itu najisnya itu menempel di mana? Di celananya, di pakaiannya. Soalnya gini, Ustaz, kita sering ya masuk kamar mandi, itu masih bau bersih. Kita siram berulang-ulang ya, buat kita. Tetap aja bau, pasti itu dari sifatnya biasanya. Ya, itu sekelilingnya udah di dindingnya itu sudah. Kincirnya pasti nggak duduk itu. Iya. Kemudian juga maka siram dengan bersih, jangan tinggalkan bau untuk saudaranya, ya. Jadi kita melakukan sesuatu yang jangan sampai membuat orang lain itu tersiksa gara-gara kita. Mungkin habis makan pete, ya, baunya kalau orang masuk itu pakai masker berlapis-lapis itu masih tembus. Ya, kalau seperti itu maka siramnya sampai hilang baunya. Jadi jangan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Karena orang lain juga butuh masuk ke situ. Demikian juga untuk menjaga jangan sampai saudaranya itu yang datang berikutnya terkena najis. Jadi kita sudah berilmu, itu harus beda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Beda dengan supir angkot, ya kan? Supir-supir itu yang tidak belajar. Maka alhamdulillah, ya. Kalau kita masuk terminal itu lah pemandangan yang tidak layak. Padahal itu orang Islam, orang Muslim, orang mukmin, gitu, ya, orang-orang yang beriman. Tapi tingkah lakunya seperti itu. Kenapa? Ini faktor kejahilan. Maka kita sebagai tulab, pelajar, ini harus menunjukkan sesuatu yang baik. Gitu. Jangan meninggalkan bekas-bekas yang tidak baik, karena pasti ada orang lain yang akan masuk setelah kita. Ya kan? Ada yang sepi di WC, ada yang sepi. Bagi di rest area. Pasti nanti ada orang lain yang masuk, gitu. Jadi bersihkan. Jangan sengaja pula. Pasti di situ tumpuk besar, biarin yang masuk nanti, gitu ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Ini akhlak yang tidak terpuji. Dalam masalah itu kan
apa itu? Yang sebenarnya kayak kencing bikin apa tidak boleh ke sana, kencing itu kan ajaran sono itu. Iya ya, bukan ajaran Islam ya. Sama kayak proses duduk itu kan, pokoknya pakai tisu doang. Apakah itu bisa dikategorikan apa? Kita akan mengikuti mereka daripada dipindah itu. Bisa jadi kalau seandainya dia tidak berusaha untuk apa membersihkan itu dengan baik, artinya mengikuti cara-cara Yahudi. Tata caranya, cara ini soal bikin kamu ya sirimanya itu kan kiblatnya ke sana itu. Iya bisa jadi seperti itu ya. Tapi itu bukanlah masalah ibadah. Sebenarnya yang dilarang itu dalam masalah ibadah. Gitu. Tapi dalam masalah bersuci juga demikian, tidak boleh kita mengikuti cara-cara mereka. Karena kita sudah diajarkan bagaimana tata cara bersuci dengan benar. Tapi sekarang terpaksa, gitu. Terpaksa orang memang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga kemanapun kita mau pergi tetap harus seperti itu, ya kan? Gitu. Kalau itu terpaksa, makanya kalau ada kloset duduk naik aja ke atasnya, jongkok di atas. Hah? Itu bahaya, bisa bilang Oh gitu ya. Itu kalau di kantor-kantor perlu di Jakarta itu malah nggak ada air buat siram doang. nggak ada cebok, Nggak ada buat cebok airnya. Masya Allah. Iya di kantor-kantor. Namanya istijmar gitu ya. Jadi doang. Boleh dua, jadi dengan tisu dulu baru dicebok belakangan bisa. Airnya kan enggak. Dia nggak punya keran cuma airnya buat gelas aja. Ketika ditekan itu tampung sedikit. Mungkin yang pertama untuk hilangkan najis ya kan. Kalau yang kedua kan air bersih itu bisa ditampung sedikit. Ada yang sinar X itu, jadi benar-benar dia nanti menjual sendiri. Oh seperti yang dirancang ya, yang dirancang baru itu ya. Sensor dia. Kayak sensor ya. Lah, Jadi nggak ada air itu sudah keluar airnya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau seperti itu berarti bawa air di luar. Ya bawa aqua atau yang lainnya. Usaha kalaupun tidak ada surat kebelet ya sudah fattaqullaha mastata'tum. Kalau seperti itu pakai tisu ya takwa sesuai kemampuan. Yang jelas kita berusaha untuk bersuci dari najis. Ya, jangan sampai kita sholat ya, dengan kondisi bernajis, karena sholatnya tidak sah. Jadi kalau dengan tisu juga boleh, ya kan? Namanya istijmar. Istijmar dengan batu, kalau dengan tisu sama tergolong ke dalamnya karena sesuatu yang dapat menyerap kotoran. Tuh, itu tidak dihitung bersih kalau seandainya dia tidak mendapatkan air. Boleh dia menggunakan tisu, ya. Tisu itu kias dari Termasuk BAB. termasuk BAB. Karena ada hukum istijmar dengan istinja. Mana mal farqu bain istinja wal istijmar? Kalau istinja itu ya membersihkan kotoran dengan air. Kalau istijmar membersihkan kotoran dengan benda keras, batu, ya, kayu atau tanah liat yang keras, ya, yang dapat menyerap air. Itu boleh, keduanya suci. Karena Nabi SAW pernah beliau ketika di perjalanan beliau buang air itu minta dibawakan batu. Maka para sahabat itu cari batu dibawakan kepada Nabi SAW, dibawakan batu dan kotoran. Bukan Nabi memilih batu dan tidak mengambil kotoran, karena Nabi mengatakan sesungguhnya raus itu kotoran itu adalah makanan dari
makanan saudaramu dari kalangan jin, dari bangsa jin. Jadi tidak boleh menggunakan kotoran. Tidak boleh dengan batu, tanah liat dan ganjil 3, 5 dan seterusnya. Yang jelas dengan ganjil, ya, batunya dengan ganjil. Atau batu yang bersudut, ya. Ada batu yang sudutnya 5, ya. Jadi cara membersihkannya itu misalnya ini, ya, zakarnya dari sini ke atas, 2, ya kan? Jadi kepencet ininya bagian apa? Pipanya di sini, gitu. Jadi keluar dia bersih. Kalau di bagian dubur maka ini digesek sedikit, digesek lagi dengan batu lain, digesek lagi dengan batu yang lain. Jadi jangan digosok-gosok ini, ya. Rasanya masih ada. Hah? Masih dicit berarti. Kalau itu tidak disyaratkan harus bersih seperti air, karena itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi terpaksa. Makanya lebih utama kata para ulama, seandainya dia menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru digunakan air, itu lebih sempurna, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kondisi misalnya lagi genting di padang pasir atau lagi hiking ya, naik gunung ya kan, itu kan jarang mungkin dapatkan air. Jadi kalau nyari air itu keburu kececeran nanti kotorannya. Jadi boleh seperti itu dia menggunakan batu atau kayu yang dapat menyerap air. Jadi cara basuhnya itu ya, paham caranya? Misalnya ini duburnya di sini, gesek sedikit, ya. Jadi 3 ganjil, 5, 7 dan seterusnya. Gitu, minimal 3. Kalau kayak kulit, licin. Yang disuruh itu dengan batu. Istijmar bil hajar, dengan batu atau tanah liat yang kering. Baik. Itu pembahasan itu sudah kita bahas sebenarnya sebelumnya. Pertemuan kapan? Kalau seandainya pakaiannya terkena najis, sementara tidak ada air, maka dia bersihkan dengan apa? Dengan tanah. Karena Nabi SAW menyebutkan ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura. Dalam hadis Jabir, ya, Allah jadikan bumi alat untuk bersuci dan masjid. Gitu. Makanya wanita disuruh pakai pakaian itu sejengkal melorot di tanah. Kenapa? Protes para sahabat. Bagaimana nanti? Kan ada kotoran. Maka Nabi ketika terkena kotoran, maka di tanah berikutnya itu dapat membersihkan kotoran tersebut. Jadi seperti itu. Karena al-mar'atu aurah, wanita itu aurat. Seperti itu. Seandainya di tempat itu kayak aspal semua atau apa? Ya? Aspal atau tembok saja jadi nggak ada tanahnya, jadi di situ ada kotoran nggak sengaja nih, bagaimana caranya ini? Maksudnya suci atau tidak? Ya disucikan dengan itu, digosok di situ, di tembok itu, gosok lama-lama kan bersih dia. Termasuk yang juga sih. طيب وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
demikian pembahasan kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.